Oke, salam anak-anak sekalian. Selamat datang pada video pembelajaran mata pelajaran sejarah Indonesia. Pada materi kali ini akan dibahas materi mengenai perlawanan terhadap pendudukan pemerintah kerajaan Belanda di Indonesia. Jadi untuk perlawanan terhadap kolonialisme sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme Portugis dan Spanyol. Itu seperti perlawanan Aceh, penyerangan Adipati Unus, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme Belanda. Tapi yang dimaksud di sini adalah perlawanan terhadap kongsi dagang VOC, yang dimana VOC itu berdiri dari tahun 1602 sampai kemudian runtuh pada tahun 1799. Yang ketiga itu adalah perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda, dalam hal ini kerajaan Belanda. Hal ini bermula ketika Inggris menyerahkan kembali Indonesia ke tangan Belanda melalui Konvensi London. Ya. Baik, sebelum berbicara lebih lanjut mengenai topik materi ini, terlebih dahulu kita lihat tujuan dan materi pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan pemerintah kolonial Belanda, serta menyajikan cerita sejarah perlawanan bangsa Indonesia menghadapi bangsa Belanda tersebut. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut, maka dibagi dalam dua materi pembelajaran. Yang pertama itu perlawanan rakyat Ambon terhadap pemerintah kerajaan Belanda yang dipimpin oleh Kapiten Patimura atau Thomas Matulesi. Kemudian yang kedua itu perlawanan kaum Padri terhadap pemerintah kerajaan Belanda yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Oke, yang pertama itu perlawanan Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda. Jadi tentunya perlawanan dilakukan oleh rakyat Saparua yang dipimpin oleh Patimura tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan yang menimbulkan kontroversi oleh pemerintah kolonial Belanda dan juga sebagai respon tidak terimanya Belanda untuk kembali menduduki daerah Maluku pada umumnya. Maka latar belakang perlawanan Patimura itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu tindakan monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan Belanda melalui pelayaran Hongi di Maluku. Jadi kalian harus ingat kembali pelayaran Hongi itu apa. Jadi pelayaran Hongi itu adalah pelayaran dengan menggunakan perahu perang atau perahu kora-kora yang bertujuan untuk mengontrol perdagangan rempah-rempah di Maluku. Juga ada berbagai kebijakan lain seperti ada kebijakan penyerahan wajib, kebijakan membayar pajak, dan juga ada hak ekstirpasi yang diterapkan oleh Belanda. Yang kedua adalah timbul kesengsaraan Maluku karena kebijakan penyerahan wajib berupa penyerahan ikan asin, kopi, dan hasil laut lainnya kepada Belanda. Jadi kebijakan penyerahan wajib ini yang disebut Verplissen Leverantie itu. Oke, yang ketiga, latar belakang yang ketiga itu adalah sikap residen Saparua yang memperlakukan rakyat Maluku secara sewenang-wenang. Jadi residen ini memperlakukan rakyat Maluku itu dengan seenaknya, sewenang-wenang gitu, sehingga muncul perlawanan terhadap Belanda. Oke, dalam rangka melakukan penyerangan atau perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda, terlebih dahulu dilakukan yang namanya upaya persiapan. Upaya persiapan seperti apa? Yang pertama itu mereka mengadakan pertemuan pada awal Mei 1817. Jadi pertemuan ini ditujukan untuk membahas strategi, konsep, dan bagaimana perlawanan terhadap Belanda. Oke. Kemudian
pertemuan pada 14 Mei 1817 itu dengan tercapainya kesepakatan diangkatnya Thomas Matulesi sebagai pemimpin. Jadi Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan Kapiten Patimura, dia itu merupakan bekas tentara Korps Ambon yang bekerja untuk Inggris. Oke. Jadi dalam melakukan perlawanan itu Patimura tidak sendiri, tetapi dia itu dibantu oleh tokoh-tokoh pendukung lainnya seperti ada Anthony Ribok, ada Philip Latumahina, ada Melchior Kesaulia, ada Said Parinta, Paulus Tiahahu, dan anaknya perempuan yang bernama Christina Marta Tiahahu. Oke, jalannya perlawanan terhadap Belanda yang dipimpin oleh Kapitan Patimura. Jadi yang pertama tanggal 16 Mei 1817 itu penyerangan terhadap benteng di Saparua. Jadi benteng ini bernama Benteng Dursted yang menewaskan residen Saparua dimaksud. Dalam operasi tersebut juga pasukan Patimura berhasil merebut Benteng Dursted dan residen Saparua yang bernama Vandenberg itu tewas. Kemudian yang berikut, tanggal 20 Mei 1817, Belanda mendatangkan pasukan dari Ambon di bawah pimpinan Mayor Bedges. Namun upaya untuk merebut kembali Benteng Dursted di Saparua dapat digagalkan oleh Patimura dan pasukannya. Yang berikut kemenangan juga diraih oleh Patimura dan pasukannya di sekitar Pulau Seram, Hatawano, Hitu, Haruku, Waisisil, dan Larike. Jadi dalam upaya untuk merebut Dursted, Benteng Dursted oleh Belanda, namun sebaliknya pasukan Patimura itu berhasil menguasai dan meraih kemenangan di pulau-pulau sekitarnya. Oke, yang ketiga itu akhir perlawanan. Nah, bagaimana upaya Belanda untuk menghadapi penyerangan atau perlawanan dari Pangeran Diponegoro, oleh Kapiten Patimura? Yang pertama itu Belanda menerapkan politik divide et impera. Cara lama digunakan oleh Belanda kembali. Jadi politik divide et impera ini adalah politik pecah belah. Jadi politik ketika dijalankan, maka Belanda berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh yang tidak suka kepada Patimura, seperti ada Pati Akon dan Domingus Thomas Taonakota. Ya. Nah, dari hasil mempengaruhi kedua tokoh tersebut, maka Belanda dapat mengetahui strategi yang digunakan oleh Kapitan Patimura untuk menghadapi Belanda. Dan juga mengetahui tempat persembunyian dari Kapiten Patimura bersama pasukan-pasukannya. Jadi kemudian Belanda dapat merebut kembali Benteng Dursted. Kemudian ketika pada tanggal 11 November 1817, Patimura itu dapat ditangkap. Jadi ketika Patimura ditangkap, itu dia sedang berada di kota Sirisori, Maluku Tengah. Nah, ketika ditangkap, Belanda menjatuhi hukuman mati kepada Patimura dan juga Anthony Ribok dan Philip Latumahina. Dan juga Said Parinta di depan Benteng New Victoria, Kota Ambon. Jadi sempat Belanda mengajukan kerjasama kepada Patimura, namun ditolak mentah-mentah, sehingga mereka dihukum mati di depan Benteng New Victoria Ambon, itu pada tanggal 16 Desember 1817. Dengan demikian maka perlawanan Maka dengan dihukum gantungnya Kapiten Patimura, maka perlawanan Patimura
dapat dipatahkan oleh Belanda. Oke, yang kedua itu adalah Perang Padri. Perang Padri. Yang pertama, kira-kira apa itu sebenarnya Perang Padri? Jadi Perang Padri itu merupakan perang saudara yang terjadi atau yang pernah terjadi di daerah Minangkabau, Sumatera Barat, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung. Perang Padri ini terjadi antara kaum agama atau kaum Wahabi melawan tokoh adat. Jadi hal ini dikarenakan adanya kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang hendak dirubah oleh kaum Padri, namun ditolak oleh kaum adat karena dianggap bahwa hal tersebut sudah terjadi secara turun-temurun sehingga perlu dipertahankan. Nah, akibat adanya pertentangan tentang kebiasaan-kebiasaan tersebut, maka perang saudara terjadi. Yang berikut, tokoh-tokoh agamis atau tokoh Wahabi atau tokoh Padri itu seperti Tuanku Imam Bonjol, ada Tuanku Nanrence, Tuanku Tambusai, dan lain sebagainya. Nah, tokoh adat ini dipimpin oleh Sultan Kerajaan Pagaruyung sendiri yang bernama Arifin Muniangsyah. Oke, yang berikut itu latar belakang Perang Padri. Sebenarnya apa yang menyebabkan sampai Perang Padri itu terjadi? Oke, seperti yang tadi Pak sudah katakan, Perang Padri itu terjadi karena pertentangan antara kaum Padri atau kaum Wahabi dan kaum adat terkait kebiasaan-kebiasaan buruk di wilayah Kerajaan Pagaruyung yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam itu seperti sabung ayam, judi, dan minum-minuman keras. Nah, Perang Padri ini dimulai sejak tahun 1803, ketika 3 orang Minangkabau pulang dari Mekah usai menjalankan ibadah haji di Tanah Suci, yakni Arab Saudi. Jadi mereka itu dikenal dengan nama Haji Miskin, Haji Sumani, dan Haji Piobang. Ketika haji ini awalnya berniat memperbaiki syariat Islam di Minangkabau yang belum sepenuhnya dijalankan. Jadi hal ini didukung oleh seorang ulama yang bernama Tuan Kunan Renceh. Jadi dia itu tertarik untuk ikut andil dan mendukung niat ketiga haji yang baru pulang dari Tanah Suci itu. Akhirnya Tuan Kunan Renceh bergabung dan mengajak orang-orang lain turut serta. Kemudian mereka tergabung dalam kelompok yang disebut Harimau Nan Salapan. Nah, ketika Harimau Nan Salapan ini meminta kepada pemimpin Kesultanan Pagaruyung, yakni Sultan Arifin Muningsah, dan kerabat kerajaan untuk bergabung dan meninggalkan kebiasaan adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang di Pertuan Pagaruyung tampaknya kurang sepakat. Sultan Arif Muningsah yang notabene adalah pemimpin kaum adat, itu masih tidak ingin meninggalkan tradisi atau kebiasaan yang telah dijalankan secara adat sejak dahulu kala di daerah Minangkabau, seperti sabung ayam, judi, dan minuman-minuman keras. Nah, akibat pertentangan ini maka muncul perang saudara di daerah Minangkabau. Yang kedua itu jalannya perang. Nah, ketika tahun 1800, yang pertama itu perang saudara antara kaum adat dengan kaum Padri. Jadi tahun 1803 Tuanku Pasaman memimpin serangan kaum Padri ke Kerajaan Pagaruyung. Kemudian tahun 1815 kaum Padri yang tergabung dalam Harimau Nan Salapan berhasil menyudutkan kaum adat hingga mereka minta bantuan kepada Belanda. Nah, awalnya pertentangan ini antara
kaum adat dengan kaum Padri. Tetapi ketika kaum adat mulai terdesak, maka mereka meminta bantuan kepada Belanda. Kemudian tanggal 4 Maret 1822, pasukan Hindia Belanda dapat mengusir kaum Padri dari kerajaan Pagaruyung. Kemudian terjadi lagi perang pada 14 Juni 1822 di daerah Baso, sehingga Kapten Govinend dari Belanda mengalami luka dan akhirnya wafat pada 5 September 1822. Perang terus terjadi dari tanggal 13 sampai 16 April 1823. Jadi pertempuran terjadi di daerah Lintau. Namun dalam pertempuran tersebut, Belanda dapat dipukul mundur oleh pasukan dari Padri. Nah, ketika Belanda mengalami terdesak pada tanggal pada bulan November 1825, Belanda mengajukan gencatan senjata. Akhirnya tercapainya sebuah perjanjian yang bernama Perjanjian Masang. Jadi hal ini dikarenakan karena pada saat itu juga sedang terjadi perang Diponegoro di Jawa. Sehingga untuk memusatkan perhatiannya pada perang Diponegoro, maka Belanda mengadakan perjanjian kepada kaum Padri agar dalam hal ini perang di wilayah Pagaruyung dapat dihentikan dan Belanda memusatkan perhatiannya pada perang Diponegoro di Jawa. Nah, kira-kira apa sih isi dari Perjanjian Masang? Oke, isi dari Perjanjian Masang yang pertama, kedua belah pihak tidak akan saling menyerang, baik kaum Padri maupun kaum Belanda atau pihak Belanda. Yang berikut kedua, Belanda secara bertahap melarang praktek adu ayam atau sabung ayam. Yang ketiga, Belanda mengakui kekuasaan pemimpin kaum Padri di Batu Sangkar, Padang Gugus Sigandang, Saruso, Bukit Tinggi, dan Adan. Belanda juga menjamin pelaksanaan sistem agama di daerah tersebut. Yang keempat, kedua pihak, baik kaum Padri dan pihak Belanda, akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Nah, yang kedua itu saudara bersatu melawan Belanda. Artinya kaum adat dan kaum Padri ini bersatu untuk melawan Belanda. Ya, ketika Belanda berhasil mematahkan perjuangan atau perlawanan Pangeran Diponegoro di Jawa, maka kemudian Belanda kembali memusatkan perhatiannya kepada daerah Minangkabau. Sehingga Belanda melanggar Perjanjian Masang dengan kembali melakukan penyerangan terhadap kaum Padri. Nah, karena Belanda melakukan penyerangan kembali, maka hal ini dirasa oleh kaum Padri dan kaum adat bahwa Belanda tidak sungguh-sungguh hendak membantu kaum adat, tetapi semata-mata untuk menguasai daerah Minangkabau. Sehingga kaum adat dan kaum Padri itu bersatu untuk melawan Belanda. Hal ini ditandai dengan plakat Puncak Plato. Perang terus berlanjut. Pada tahun 1832, pasukan Padri dapat dikalahkan meski dapat bantuan dari Aceh. Kurun waktu tahun 1833 sampai 1836 terjadi perang terus-menerus yang mana pasukan dari Padri dapat dikalahkan secara bertahap oleh Belanda. Kemudian tahun 1837 kota Bonjol dapat direbut oleh Belanda. Nah, akhir dari perlawanan Tuanku Imam Bonjol kemudian dapat ditangkap pada tahun 1837. Ketika Tuan Umum Bonjol ditangkap pada tahun 1837, dia kemudian diasingkan ke daerah Cianjur, kemudian ke Ambon dan Minahasa dan wafat di sana. Kemudian tahun 1838, pasukan Belanda dapat merebut pertahanan terakhir rakyat Minangkabau di Dalu-Dalu yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai.
Namun Tuanku Tambusai dan beberapa pengikutnya itu berhasil meloloskan diri ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Kehilangan pemimpin-pemimpinnya membuat kekuatan Minangkabau menjadi lemah dan Belanda berhasil menguasai daerah tersebut. Nah, kemudian Belanda menetapkan Pax Nederlandisa di wilayah Minangkabau. Dengan demikian, maka perlawanan kaum Padri terhadap Belanda dapat dipatahkan oleh Belanda. Sekian dari materi dalam video pembelajaran ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.